Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang networking device. Jadi, di jaringan komputer atau networking komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antara pada yang kita pelajari di video kali ini itu ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu. Belum terlalu advance, tapi dengan memahami dua networking device ini, pengetahuan teman-teman tentang komputer network itu akan jauh meningkat. Jadi akan jauh lebih paham lagi. Dua itu adalah, yang pertama adalah namanya switch, kemudian ada juga yang namanya router. Oke, bedanya apa? Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan komputer antara di blok subnet yang berbeda. Kalau teman-teman ingat-ingat pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa jika komputer berada dalam satu blok subnet, maka dia bisa ping. Maka kalau komputer tersebut beda blok subnet, maka dia tidak akan bisa ping. Gitu kan ya. Jadi kalau saya coba gambarkan ini review di video sebelumnya. Misal kita punya dua PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misalkan 10 10 10. Misal di sini saya mau ambil IP di blok subnet yang pertama 10/27. Sedangkan di PC kedua IP-nya 10 10 10.6 10/27. Nah, teman-teman di sini PC 1 yaitu jadi di blok subnet yang pertama. 10 ini berada di blok subnet yang pertama ya. Sedangkan PC 2 60 ini ada di blok subnet yang kedua. Nah, ini tentu saja di PC 1 dan PC 2 enggak akan berkomunikasi. Beda halnya jika PC 2 atau PC 1 di blok subnet yang pertama. Contohnya misal ini saya ganti menjadi tik 20. Nah, 20 ini akan berada di blok subnet yang pertama. Nah, maka sudah seperti ini, maka PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Oke, bisa dimengerti. Karena ini cuma review saja dari video yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita punya networking di device yang namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini, ini kan hanya komputer komunikasi antar dua PC saja. Bagaimana kalau ada PC 3? Bagaimana kalau ada PC 4? Bagaimana kita kalau punya satu PC? Nah, untuk menghubungkan kita banyak PC ini, kita perlu namanya switch. Jadi di sini kita punya switch. Switch itu logonya seperti ini. Kotak, kemudian ada panah-panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch. Seperti ini. Baru komputer yang terhubung ke switch tergantung toolsnya. Jadi di switch itu ada beberapa slot. Biasanya yang umum ada 24 slot. Kemudian ada yang 48 slot dan yang lain. Jadi tergantung jumlah slot yang ada di switch tersebut. Nah, semua komputer yang terhubung ke switch ini harus berada dalam satu blok subnet komunikasi. Jadi contohnya nih, misalkan PC 1 ini nanti pakai IP, nanti di sini saya tulis 10.10.10.x. X-nya itu ditulis di samping masing-masing. Jadi, misal di PC 1 menjadi IP 10.10.10.2, di sini 10.10.10.3, 10.10.10.4, 10.10.10.5, dan 10.10.10.50. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti PC 1 dan PC 2, 3, dan 4 itu bisa saling terhubung atau saling terkomunikasi. Tapi dengan PC 5 ini nggak akan bisa. Kenapa?
karena PC1 sampai PC4 itu berada dalam blok subnet yang pertama, sedangkan PC5 itu berada di blok subnet yang kedua. Jadi PC5 ini nggak akan berkomunikasi dengan PC1 dan 4. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa dua switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini saya hapus dulu berapa IP-nya. Jadi nggak mau 50 karena harus berada dalam satu blok subnet. Jadi misal 10 karena dalam blok subnet yang pertama juga. Kemudian di sini masih ada dua PC lagi. Misal saya setting IP-nya 20, ini 25, ini semua dalam blok subnet yang yaitu blok subnet pertama, dan anggap aja ini di ruangan 1. Oke, ini ada di ruangan 1. Kemudian ada di dalam ruangan 2. Ini juga switch, kemudian dia juga punya beberapa PC yang terhubung ke dalam switch. Jadi ini misal switch 1 berada di dalam ruangan 1. Ini switch 2 di dalam ruangan 2, misal seperti itu. Kemudian komputer-komputer yang berada di dalam ruangan ini IP-nya kita ambil dari blok subnet kedua. Misal di sini 10.10.10.35. Nah, 35 tidak masuk dalam blok subnet yang kedua karena ada 40, 41, 42, 43, 50. Komunikasi antara ruangan 1 ini dilakukan dengan switch. Kemudian kalau komunikasi dengan ruangan 2 ini menggunakan switch. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan antara dua ruangan. Jadi ini agar komputer di ruangan 1 agar bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini kita bisa menggunakan router. Nah, ini ya, jadi router itu simpelnya adalah bulat, kemudian ada X-nya di tengah. Nah, jadi nanti dari ruangan 1, sudut 1 menghubungkan ke router, dari sudut kedua menghubungkan ke router. Nah, kalau sudah ada router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling untuk komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer di dalam satu ruangan blok subnet, sedangkan router itu digunakan antara komputer yang berada di blok subnet yang berbeda.